Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Rizkia dengan NIM 231020063. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu apendisitis. Apendisitis itu peradangan pada usus buntu, yaitu karena adanya organ kecil yang berbentuk seperti tabung yang menempel di area bagian awal usus besar, tepatnya di perut bagian kanan bawah. Usus buntu sebenarnya tidak memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan, tapi jika mengalami peradangan biasanya menyebabkan masalah yang serius. Apendisitis bisa terjadi pada siapa saja, maupun anak-anak, orang dewasa juga bisa ya mengalami penyakit apendisitis ini. Dan namun sering terjadi itu dialami oleh orang yang berusia 10 hingga 30 tahun. Penyakit ini biasanya muncul secara mendadak dan harus segera ditangani. Karena jika dibiarkan terlalu lama, apendis bisa pecah dan menyebabkan infeksi menyebar ke seluruh rongga perut yang disebut peritonitis, kondisi yang sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Penyebab utamanya apendis itu biasanya adalah sumbatan pada rongga perut atau rongga usus buntu. Penyumbatan ini disebabkan oleh feses yang mengeras, infeksi saluran cerna, pembesaran jaringan limfoid, atau bahkan karena benda asing yang tidak sengaja masuk ke dalam usus. Akibat sumbatan tersebut, bakteri berkembang biak dengan cepat, menimbulkan pembekakan karena adanya nanah dan akhirnya meradang. Selain itu, ada juga kemungkinan terjadinya infeksi karena infeksi virus atau bakteri lain yang menyerang sistem pencernaan. Gejala awal apendisitis biasanya dimulai dengan nyeri perut yang muncul di sekitar pusar, kemudian berpindah dan menetap di perut bagian kanan bawah. Nyeri ini biasanya bertambah parah seiring dengan waktu dan akan makin terasa saat bergerak, batu, atau ditekan. Selain nyeri, penderita biasanya mengalami mual, muntah, sehingga kehilangan nafsu makan. Demam ringan juga bisa terjadi, perut terasa kembung, serta bisa mengalami konstipasi atau diare. Pada beberapa kasus, nyeri tidak terlalu khas, sehingga perlu pemeriksaan medis yang lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Untuk mendiagnosis apendisitis, dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu, seperti menekan perut kanan bawah untuk melihat reaksi nyeri. Jika dicurigai apendisitis, dokter akan melanjutkan dengan pemeriksaan darah untuk lebih melihat tanda-tanda dari infeksi tersebut. Pemeriksaan pencitraan seperti USG, perut, atau CT scan untuk memastikan adanya peradangan pada appendix. Pemeriksaan urin juga bisa dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan infeksi saluran kemih. Penanganan utama apendisitis adalah operasi pengangkatan usus buntu yang disebut appendektomi. Operasi ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara konvensional atau secara laparoskopi. Laparoskopi itu biasanya lebih cepat proses penyembuhannya sebelum dan sesudah operasi. Pasien juga diberikan antibiotik untuk mencegah atau mengatasi infeksi tersebut. Pada kasus yang sangat ringan, dokter bisa mencoba memberikan antibiotik terlebih dahulu, tapi umumnya operasi tetap menjadi pilihan utama agar tidak menjadi kekambuhan. Jika apendisitis tidak segera ditangani, apendis bisa pecah dan menyebabkan infeksi menyebar ke seluruh rongga perut. Ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan peritonitis, infeksi parah yang membutuhkan perawatan intensif dan operasi yang lebih besar. Selain itu, bisa juga berbentuknya abses, yaitu kumpulan nanah yang harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum operasi dilakukan. Untuk saat ini belum ada cara pasti untuk mencegah apendisitis ini. Namun, pola makan yang tinggi serat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian diduga dapat membantu penjaga pencernaan tetap lancar dan mengurangi resiko penyumbatan di usus buntu. Ada beberapa soal yang perlu saya jelaskan dan perlu saya jawab di sini. Yang pertama, mengapa orang yang mau dioperasi itu harus diinfus? Iya, karena orang operasi yang harus diinfus itu supaya tubuh tetap mendapatkan cairan dan nutrisi di
tubuhnya, terutama karena sebelum operasi pasien itu tidak boleh makan dan minum, juga digunakan untuk memberikan obat-obatan seperti antibiotik dan obat bius. Yang kedua, mengapa orang yang mau dioperasi apendisitis harus tes urin? Ya, tes urin itu harus dilakukan karena untuk memastikan gejala yang dialami yang disebabkan oleh infeksi saluran kemih atau batu ginjal, karena gejalanya biasanya mirip dengan apendisitis. Tes ini juga mempentingkan untuk memastikan ginjal berfungsi normal, namun sebelum pasien diberikan obat bius dan antibiotik selama operasi. Yang ketiga, apa perbedaan apendisitis biasa dan apendisitis yang sudah komplikasi? Apendisitis yang biasa itu belum pecah atau belum bernanah, belum komplikasi ya. Jadi kalau apendisitis yang komplikasi itu sudah pecah dan menyebar ke organ lain. Seperti komplikasi ini menyebabkan peritonitis, infeksi di seluruh rongga perut atau abses atau memiliki kantong nanah, dan pengobatannya lebih rumit dan serta beresiko tinggi. Yang keempat, mengapa organ dengan apendisitis tidak boleh dikompres? Karena kompres panas itu bisa mempercepat pecahnya usus buntu jika sedang meradang. Panas dapat meningkatkan aliran darah ke area yang meradang, yang justru bisa memperparah peradangan dan mempercepat pembentukan nanah atau abses. Yang kelima, kenapa orang setelah operasi apendisitis harus bisa kentut dulu sebelum makan? Setelah operasi apendisitis, aktivitas usus biasanya melambat. Kentut dapat menandakan bahwa fungsi usus bisa kembali normal, yaitu pergerakan gas dan makanan di dalam saluran cerna berjalan lagi. Yang keenam, mengapa orang itu dengan apendisitis tidak boleh mengkonsumsi atau memakai obat pelancar BAB? Iya, karena pelancar BAB itu bisa merangsang gerakan usus. Jika diberikan saat usus buntu sedang meradang atau hampir pecah, gerakan usus terlalu kuat bisa menyebabkan usus buntu pecah dan menyebarkan infeksi ke seluruh perut. Jadi pemberian obat pelancar BAB itu tidak direkomendasikan ya, karena itu bisa sangat berbahaya dan tidak dianjurkan sama sekali. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Ini kurang lebihnya, jika ada salah kata maupun salah penjelasan, kita masih butuh koreksi karena kita masih sama-sama belajar. Baik ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya